Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito Bersamo Kita Sehat. Kita lanjutkan perbincangan kita masih terkait dengan mengenal lebih dekat terkait dengan USG. Kalau di FKTP gimana ya dok? Untuk USG tentunya kalau memang sudah dibutuhkan rujukan, tentunya dokter umum akan merujuk ke dokter spesialis. Apakah langsung dilakukan rujukan ke dokter spesialis radiologi atau ada tahapannya dan kolaborasi antar dokter lagi dok? Ini akan lebih dijelaskan juga dibantu ditambahkan oleh dokter Ika ya. Siva. Seperti slide terakhir dokter Ika tadi, itu yang dilakukan di FKTP itu yang poin pertama nih. Jadi poin pertama itu adalah masyarakat datang nih, pasiennya datang, kemudian dilakukan wawancara medis terlebih dahulu atau anamnesis, lalu dilakukan pemeriksaan fisik. Apabila ternyata ada kecurigaan ini, biasanya itu kita rujuknya ke spesialis dengan keluhan itu Siva. Jadi nggak langsung ke spesialis radiologinya. Nanti memang ketika sudah di FKTRL di tingkat lanjut itu kembali lagi ke spesialis yang bersangkutan, apakah nanti memerlukan pemeriksaan penunjang benar, dan apa pemeriksaan penunjangnya tentu itu juga kembali ke spesialis yang bersangkutan. Nah itu baru ranahnya ke dokter radiologi gitu, termasuk ekspertisenya atau bacaannya. Tapi mungkin akan lebih boleh ditambahkan dok, seperti apa dok prosesnya? Iya betul, biasanya yang datang ke radiologi umumnya adalah sudah dirujuk oleh dokter yang memeriksa secara langsung. Jadi dokter radiologi ini umumnya tidak bisa langsung yang kecuali keluarga sendiri ya. Kalau sama pasien nggak bisa, dok saya sakit perut, ya udah sini saya USG aja, nggak gitu. Jadi ada alurnya di mana harus dilakukan tadi wawancara dulu, wawancara medis, anamnesis, lalu pemeriksaan fisik. Dokter akan membuat diagnosis dan beberapa diagnosis pembandingnya, lalu memerlukan pemeriksaan penunjang dari dokter tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baru dikirim ke radiologi untuk dilakukan pemeriksaan USG. Ya di radiologi memang bukan hanya USG sebenarnya dok. Jadi nanti akan disesuaikan pemeriksaan apa yang lebih dibutuhkan oleh pasien tersebut untuk menegakkan diagnosisnya. Gitu biasanya. Oke, berarti terdapat kolaborasi antar dokter ya dok ya. Kalau misalnya seperti tadi dok, kasus kolelitiasis itu biasanya rujukannya dari dokter apa dok? Dokter spesialis apa? Paling banyak dari dokter penyakit dalam ya dok. Jadi pasiennya umumnya seperti tadi itu mengeluh sakit perut. Nah kalau yang contoh ini kan spesifik ya di perut kanan. Kadang-kadang pasien datang dengan keluhan yang tidak spesifik karena sakit perutnya ini entah pindah-pindah. Pasien ini bisa mengilustrasikan nyerinya tuh berbeda-beda ya dok. Kadang dia tumpang tindih dengan nyeri di lambungnya yang memang dia punya penyakit MAH misalnya, atau nyeri yang lain, atau dalam kondisi kondisi tertentu yang menyebabkan terjadinya nyeri. Karena emang nggak selalu semua batu di empedu itu menimbulkan nyeri yang terus-menerus. Nyerinya bisa hilang timbul, kalau dia sampai menyumbat salurannya bisa menyebabkan kuning seperti pada contoh tadi. Tapi beberapa juga nggak sampai menyebabkan kuning, cukup nyeri aja. Atau bahkan tidak menyebabkan nyeri sama sekali. Beberapa kasus batu di empedu itu incidental finding dok, jadi penemuan yang tidak sengaja gitu. Dia tadinya mau cari misalnya kencingnya sakit, oh ini curiga ada infeksi saluran kencing, mau di USG, nemunya malah batu di empedu. Saya tanya, ada pernah nyeri nggak? Enggak dok. Atau nyeri tapi dia tidak dirasa sebagai nyeri yang mengganggu. Pernah dok, tapi saya kira nggak mengganggu karena hilang sendiri gitu. Ternyata ada batunya. Jadi batu di empedu ini memang macam-macam kan dok. Ada yang kalau yang tadi dicontoh ada 2. Ada juga yang bentuknya seperti pasir kecil-kecil. Banyak gitu. Jadi macam-macam. Oke, tentunya kasusnya bukan hanya kolelitiasis aja ya dok ya. Mungkin tadi Siva juga tertarik terkait dengan banyaknya kasus yang ada bisa dideteksi dengan USG. Boleh kita lanjutkan dok terkait dengan kasusnya biar pemirsa dokter kita lebih terpapar nih dok terkait dengan kasusnya apa aja. Ini tadi yang ini salah satu kasus yang cukup banyak dan umum. Berikutnya, ini juga cukup banyak. Pasien datang biasanya dengan nyeri pinggang, entah kanan atau kiri, kemudian dicurigai adanya batu di saluran kencing. Saluran kencing ini kan yang masyarakat tahu adalah ginjal, kemudian saluran ureter dari ginjal ke kandung kemih, kemudian di kandung kemihnya. Itu semua mungkin akan memungkinkan adanya batu di organ-organ tersebut. USG ini cukup efektif untuk bisa mendeteksi ini, mendeteksi batu baik di ginjal maupun di vesiko, di kandung kemih. Nah, yang agak sulit adalah batu di saluran yang dari ginjal sampai ke kandung kemih atau kita sebut sebagai ureter. Dan batu-batu keterbatasan USG ini pada batu yang sangat kecil sekali dok, itu kadang-kadang terlewat karena
parenkimnya ginjal, normalnya struktur ginjal itu mirip, ada warna putih-putih di tengahnya seperti batu. Ini yang menunjukkan bahwa dia batu adalah warna batu itu putihnya lebih terang dengan ada yang tadi saya bilang ada ekor hitamnya. Itu menunjukkan bahwa dia batu. Ini normal ginjal. Memang di tengahnya ada bagian putihnya ya dok, dan itu tuh bisa mengaburkan kalau ada batu yang kecil-kecil. Itu sedikit kekurangan dari USG. Tapi biasanya akan dilakukan pemeriksaan berulang apabila didapatkan keluhan yang terus-menerus. Kemudian yang di ureter yang sebelah sana dok, kalau batunya masih di ureter sisi atas yang dekat sama ginjal masih memungkinkan ditemukan pada hasil USG. Tapi kalau sudah agak ke bawah agak sulit. Kemudian kasus berikutnya ini tiroid dok. Biasanya pasien datang dengan benjolan di leher. Atau jangan salah, ternyata ada pasien yang datang dengan keluhannya sesak. Dia tidak merasa ada benjolan karena kalau benjolannya tidak terlalu besar, kadang-kadang pasien nggak ngeh kalau itu sebenarnya ada benjolan ya. Ini datang dengan keluhan sesak, mau nggak mau jadi di ronsen, ternyata dari hasil ronsennya saluran nafasnya tuh geser dok, geser dan tampak ada penyempitan. Ternyata dicurigai kan dok, apa ini penyebabnya kok sampai menyebabkan saluran nafasnya bergeser dan menyempit yang menyebabkan sesak. Karena pasien, mungkin kalau dokter di FKTP akan memikirkan ini kelainannya di jantung atau di paru. Tapi ternyata ini kelainannya ada di tiroid. Setelah itu dokter melakukan pemeriksaan fisik loh, kok ada benjolan di salah satu sisinya ini di sisi kiri karena dia menggeserkannya ke kanan. Pas dimintalah dokter yang merawat ini untuk dilakukan pemeriksaan USG, didapatkan gambaran tiroid yang cukup besar yang sana yang kelainan dok. Ini yang normalnya halus gitu, hasil USG-nya gambarnya homogen. Ternyata didapatkan pembesaran yang cukup besar sampai menyempitkan saluran pernafasannya yang hitam itu dok, hitam bulat itu. Dan ini yang menyebabkan sesak pada pasien. Pas di foto tuh parunya nggak apa-apa, mungkin ada sedikit bronkitis, infeksi di saluran yang dekat sama saluran nafas sentralnya. Tapi ternyata masalah utamanya ada di tiroid. Dan ini juga cukup efektif dilakukan pemeriksaan USG. Kemudian ini benjolan-benjolan lain dok yang ada di kulit sama di payudara. Jadi yang di payudara tadi biasanya kalau pasien datang, sekarang nih yang saya temui pasien-pasien yang minta atau permintaannya USG payudara itu mereka biasanya khawatir ternyata pada saat pemeriksaan kok ada benjolan atau ada rasa nyeri yang takutnya jadi benjolan. Akhirnya diperiksa di USG. Ini salah satu contohnya, ada benjolan di payudara kiri, kemudian pada saat USG ternyata memang ada massa. Terus benjolan-benjolan yang di bawah kulit, kadang-kadang masyarakat itu atau pasien itu ada benjolan di inguinal, di selangkangan, atau ada benjolan di sini juga lumayan banyak ya, ganglion. Pergelangan ya dok. Nah itu yang kelihatan dari permukaan bisa dilakukan pemeriksaan USG dan itu juga cukup akurat. Mungkin ada beberapa kondisi atau kasus yang diagnosis akhirnya itu perlu tetap perlu tetap dibagi. Jadi bukan diagnosis pasti. Ini ada kemungkinan diagnosis A, bisa juga B. Harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan. Misalnya apakah ini ganas atau tidak ganas, secara USG sebenarnya sudah bisa diperkirakan dengan batasan seperti yang sebelah kiri di bawah kulit itu dok. Batasnya jelas, tepinya reguler, semut, nggak ada bergerigi-gerigi. Kita bisa lihat tepinya dengan sangat jelas. Ini umumnya adalah gambaran benjolan yang benign, yang jinak. Baik, berarti untuk USG ini dengan kata lain bisa menentukan terapi lanjutannya apa dan juga menentukan langkah terapinya ya dok ya. Tapi mungkin akan dijawab setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa di Dokter Kito, bersama kita sehat.